Saudara-saudara, sampai hari ini saya masih mempercayai Tuhan dengan segala sesuatunya. Pergantian siang dan malam, kehidupan dan kematian, untung rugi, marah dan cinta. Di dalam semua itu, kita mengikat, menjalar, bahkan kadang terpaku tanpa daya. Beragam kisah dilakoni dengan bermacam bahasa yang terkadang menjelma benar kusut. Dibutuhkan kesabaran untuk mengurainya, dan manakala kesabaran yang kita miliki kian menipis atau sama sekali senang. Adakah orang lain akan datang menawarkan pertolongan, memberi kesejukan pada pikiran dan perasaan, seperti benang kusut? Teramat berat bagi saya untuk berbagi kisah ini. Kisah yang saya sebut sebagai episode Daud. Bukan karena menyangkut sisi hidup saya yang gelap. Bukan, saudara-saudara. Akan tetapi, hal ini melibatkan keluarga saya yang tinggal 2 orang. Papa dan Alvin adik saya. Sejak kematian ibu, saya melanjutkan kuliah di Padang, sedang Alvin kuliah di Medan. Sejak itulah Papa tinggal sendiri di Payakumbuh. Saya mengerti benar makna kesepian bagi orang seusia Papa. Karena itu, saya mengunjunginya tiap bulan. Alvin pun saya kira begitu. Namun, karena Medan dan Payakumbuh terbentang jarak yang tidak dekat, maka ia hanya pulang tiap liburan semester. Tetapi saudara-saudara, kepulangan saya kali ini sungguh-sungguh membuat saya hampir putus asa. Betapa tidak, baru saja saya sampai di teras depan rumah, saya mendengar teriakan tidak yang begitu keras. Saya yakin itu adalah suara Papa. Saya jadi tertegun mendengarnya, lalu mengintipnya lewat lubang kunci. Saudara-saudara tahu apa yang saya lihat? Sungguh di luar dugaan. Saya menyaksikan Papa berdiri di samping meja telepon dengan kepala tertunduk dan wajah kuyup. Sempoyongan ia menuju sofa. Kecewa, marah, sedih, dan entah makna apa lagi yang dapat dibaca dari raut wajahnya. Heran, tidak mungkin Papa begitu. Tidak mungkin. Papa saya bukan lelaki yang rapuh. Ia lelaki paling tegar yang pernah saya kenal. Ia cerdas, meski terkadang sangat egois. Masih terlalu jelas dalam ingatan saya ketika ia memutuskan bulu babi sebagai olahraga pengisi kesendiriannya. Waktu itu, Papa duduk di sofa. Ia membaca koran. Kelihatan santai. Saya datang dan mengambil tempat di sofa lain. Oke, silakan Papa bulu babi, tapi membeli anjing, apalagi seharga 2 juta lebih? Saya tidak setuju, itu haram, Pak. Jika tidak dibeli, Papa dapat anjing dari mana? Mana ada anjing kurap yang bisa bulu babi? Atau anjing yang dibagi-bagi secara gratis? Nah, membeli anjing itu tidak apa-apa, asal tujuannya baik. Nah, menyelamatkan tanaman petani dari hama babi kan perbuatan mulia. Bayangkan, babi-babi yang tembok itu diburu dengan anjing kurap. Ia akan tetap merdeka melawan tanaman petani, dan petani tidak akan makan. Kamu rela petani mati kelaparan? Tapi Tuhan tidak pernah menghalalkan sesuatu dari yang haram. Bukan Tuhan namanya kalau sekaku itu. Bukankah kamu sering bilang, ad-daruratun bihul mahzurat? Apakah kondisi itu sudah darurat? Menurutmu, keselamatan manusia bukan ukuran darurat? Anjing adalah anjing, babi adalah babi, najis tetap najis, dan haram tetap haram. Tuhan itu cerdas, nak. Dia takkan menciptakan tanah kalau memang kita dilarang untuk menyentuh benda-benda najis. Bah, banyak sekali alasan Papa untuk membenarkan keinginan dan perbuatannya. Apalagi setelah itu saya lihat Papa menangis. Papa menangis. Tiba-tiba saya dorong daun pintu yang ternyata tidak terkunci. Papa terkejut melihat kedatangan saya. Segera Papa memburu saya. Lalu saya dipeluknya erat. Begitu erat, saudara-saudara. Dalam pelukan saya, tangis Papa tiba-tiba tumpah. Saya jadi kikuk. Setelah agak lama, Papa saya ajak duduk. Papa masih menangis dari isak-isak. Saya tinggalkan Papa di sofa. Lalu mengambil air putih ke belakang. Papa menangis.
Sungguh tak masuk akal. Sampai malam itu, saya masih menganggap papa seorang yang tegar, tidak rapuh, apalagi cengeng. Saya punya banyak alasan untuk anggapan ini. Pernah suatu ketika, saya mengikuti papa guru babi. Maksud saya untuk menemukan sebuah titik lemah sehingga papa berhenti membeli anjing yang konon didatangkan dari Jawa. Namun yang saya temukan bukanlah titik lemah, melainkan noda hitam yang dicapkan kepada papa. Saya tidak tahu bagaimana mengatakan bagian ini. Papa ternyata seorang kriminal. Di hutan itu, dia menanam ganja. Dan rupanya, berburu babi itu hanya kedok buat ngelabui saya. Ketika itu, saya ingin berlari ke tempat tak bernama dan entah di mana. Saya bingung, tapi darah muda saya berkata lain. Lawan, ya saya mesti melawan. Saya ambil beberapa helai daun jarang itu dan untuk saya lenting. Kemudian saya mencari papa. Saya temukan papa sedang merintih kesakitan. Katanya disuruh berbagi hutan. Dia hanya menangis. Dia hanya merintih, tak menangis. Seperti tak terjadi apa-apa, saya menyalakan lilin tadi dan menghisapnya dalam-dalam, menghempaskan asapnya ke arah papa. Terima kasih.